Akhirnya Habib Bahar bin Smith buka suara menasehati pesan untuk Kiai Haji Imaduddin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak, ibu-ibu. Kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana yang pertama ada Habib Bahar bin Smith yang memberikan pesan untuk Kiai Haji Imaduddin. Kemudian ada Gus Wapi yang mana menyatakan katanya Mbak Alawi itu, Wali Songo itu termasuk dari Mbak Alawi ya teman-teman. Dan yang terakhir ada pesan dari Nabil Shihab yang mana menyatakan tentang kekagumannya ke abinya yang mana nggak membanggakan suatu keturunan. Mohon disimak biar nggak gagal paham. Kita ke video yang pertama ya teman-teman. Apakah ada istilah Habib dalam Islam? Dengan gampang dia jawab, tidak ada istilah Habib dalam Islam. Dalam Islam Habib itu adalah mereka orang Yahudi yang mengaku sebagai abna Allah, anak-anak Allah. Itu bukan jawaban ulama, itu bukan jawaban ustaz, itu bukan jawaban insaf, bukan jawaban tawassul, itu jawaban lembut, jawaban hasud, jawaban kebencian. Sekarang ayat Inna Allah yuhibbul mutahhirin, Inna Allah yuhibbut tawwabin, Inna Allah yuhibbul sabirin, Inna Allah yuhibbul kata. Allah mencintai orang yang bersuci, Allah mencintai orang yang baik, Allah mencintai orang yang saleh, Allah mencintai orang yang bertaubat. Allah yuhibbu bimana Allah yuhibbu bahwa Habib, maka artinya orang itu orang yang dicintai. Kalau secara kita kalau kita mau lihat secara harfiah. Terus ada lagi satu hadis, dia bilang tidak ada istilah Habib dalam Al-Quran. Ada lagi satu hadis di riwayat Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Kalau Rasulullah SAW, habat alaiya Jibril, faqala Jibril, ya Habibi Muhammad, inna Allah yukrimuka as-salam. Ya Habibi, itu hadis bagian syariat. Terus kenapa kok berani mulut lancang dan ngomong syariat? Belajar di mana? Karena ngebuk. Habat alaihi arba'al malaikah, Jibril wa Israfil wa Israil wa Mikail, faqala ya Habibi, faqala Jibril. Ini susah orang kalau udah benci, buhut, hasut. Mau debat sama Mang Imat Habib, Imat aja nggak berani jawab yang pertanyaan anak itu. Udah 4 jawaban anak itu Imat nggak jawab sampai sekarang, kok mau debat bagaimana? Hah? itu jawaban anak yang 4 itu. Satu yang masalah apakah ada Habib dalam Islam, udah anak jawab, dia nggak jawab balik. Kedua, bagaimana gelar hukum orang memakai gelar Habib, anak jawab, nggak ada dia jawab. Kalau itu orang mengatakan nasab Ba'alawi itu batal, mana ada kitab yang membatalkan? Ada nggak? Kalau tidak ada kitab yang mensoehkan, ada nggak kitab yang membatalkan? Mana? Begitu aja. Dan kitab sezaman itu tidak menjadi syarat dalam ilmu nasab, nggak ada. Kitab sezaman menjadi syarat untuk membatalkan nasab itu nggak ada. Tes DNA nggak ada yang menjadi syarat untuk membatalkan nasab, itu nggak ada. Makanya belajar lagi, bilangin Maimat CS itu belajar lagi. Dan kaum-kaum seperti mereka itu udah ada di zaman Rasul, bukan dari sekarang aja. Di zaman Rasulullah dulu ada itu orang seperti itu yang mengatakan Rasulullah abtar, Rasulullah terputus. Makanya itu asbabun nuzul, turunlah surat Al-Kautsar. Yang kepada dulu Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat pernyataan dari Gus Wapi tentang tadi nasabah Alawi teman-teman. Bingung Pak, Bu, kalau kita bingung kayak kemarin ya debat masalah nasab, aresi bener sedimah. Dan jangan dikira ketika kita debat masalah nasab Alawi lalu saya mengatakan nasab Wali Songo itu putus. Oh bukan,
Nasab Wali Songo itu juga Ba'alawi. Jadi keturunan Wali Songo itu juga Habaib, Pak. Cuma kenapa kok tidak disebut dengan Habib? Keturunan Wali Songo Arab pematai sebut Habib. Nekat hebuna Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dulu waktu umat Islam, orang-orang Indonesia dijajah oleh Belanda, kalau ketahuan dia adalah dzurriyyah Rasul, maka dia itu pasti akan diincar oleh Belanda. Sehingga dzurriyyah Wali Songo itu menyimpan kehabibannya. Kata Habib Lutfi bin Yahya seperti itu. Nah, jadi Wali Songo dan Ba'alawi sama-sama keturunan Rasulullah. Kayak saya tadi lihat nasabnya beliau, itu ada sedikit keliru kayaknya Kiai ya. Saya melihat nasab beliau barusan itu 35 dari jalur perempuan sambung kepada Rasulullah SAW. Jadi beliau ini di dalam diri beliau masih ada darah Rasulullah. Jangan macam-macam. Kalau kan dari perempuan. Nah, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan kemarin dawuh begini, kalau saya punya cucu saya laki-laki sama perempuan, apakah perempuan bukan cucu saya? Beni tangkompoi dia. Mun beendem selendemen ngeri ya. Seke ater engko apa siapa? Kayak iya, Pak, gitu. Cuma tadi saya lihat jalurnya, Kiai, mohon maaf Kiai ya. Itu yang bukan Hasan tapi Husain. Karena Ja'far As-Shadiq ya, ini yang menjadi imamnya Syiah kan ya. Syiah kan di imam 12 ya. Pada Bi Surya 12 ya. Nah, dari Hasan Ali Hasan Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, terus ya Musa Al-Kadzim, Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, nah Muhammad Al-Bakir. Nah, itu Ja'far As-Shadiq itu dari Sayyidina Husain, guys. Sayyidina Husain. Kelihatan iya, kurang i tambah i tok kan Hasan bin Husain. Kurang i ini kan bisa gitu ya. Iya. Makan sampai debat nggak beri gara-gara kurang i gitu. Kurang i. Mohon kurang a nggak mana. Ya, jadi gitu. Husain rata-rata memang dari jalur Sayyidina Husain. Dan kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu Al-Hasani. Syekh Abdul Qadir. Ada kelompok yang mau merubah dari Husain dipindah ke Hasan mungkin. Ada kelompok. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur Kiai, yang dibatalkan nasabnya ini banyak. Syekh Abdul Qadir, Ba'alawi, Ahmad Ar-Rifai, Al-Ahdal. Nah, kenapa Kiai Imaduddin cuma berani nasab Ba'alawi? Karena ketepatan atau Karbi Habib. Atau Karbi Habib saya betal nah sama Habib saya Ba'alawi. Nah, ya Syekh Abdul Qadir jangan macam-macam, perang Indonesia kalau sampai nasabnya Syekh Abdul Qadir dibatalkan. Jangan macam-macam. Kita itu kalau malam Jumat baca manakibnya siapa? Syekh Abdul Qadir. Bukan Syekh Abdul Qadir orang yang Bengkalan, nggih. Syekh Abdul Qadir yang beneran ini, gitu. Syekh Abdul Qadir ini Al-Hasani, ya. Nah, kenapa keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak nampak? Nah, tidak nampak. Kemarin waktu Al-Fakir di Banten ngobrol sama Buya Qurtubi, itu ada kitab tua bahwa di sana dijelaskan keturunan Syekh Abdul Qadir tidak boleh menampakkan nasabnya. Itu aturannya. Jadi keturunan Syekh Abdul Qadir tidak boleh menampakkan nasab, maleta sombong, maleta wat megawat mencanrengan toh. Akhirnya ditutupi. Gitu. Makanya tidak kelihatan sampai sekarang. Padahal ada keturunannya. Keturunannya ini tuh ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sultanul Auliya. Nah, ini yang terakhir yang mana Najib memberikan pesan kepada kita semua, yang mana dia kagum dengan ayahnya. Kita lihat ke videonya. Udah merantau jauh ninggalin ibu bapaknya untuk belajar Al-Quran di Al-Azhar University di Kairo. Universitas paling bergengsi, paling kredibel untuk orang mengkaji Al-Quran. Abi melakukan itu dari umur 13 tahun. Jadi udah lebih dari hampir 80 tahun hidup dan belajar dengan Al-Quran. Tapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya tahu segala. Nggak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga yang bisa dengan gampang bilang lu masuk neraka, lu masuk surga gitu.
nggak pernah tuh menghakimi orang, dan selalu bilang kalau mengatasnamakan dirinya ya, nggak pernah saya atau aku, tapi selalu kami. Kalau perhatiin buku-bukunya Abi tuh, itu selalu kata pengantarnya bilangnya penulis, nggak pernah mengakukan diri, karena percaya dan merasa ilmu yang didapat itu tuh bukan hanya karena kemampuannya dia sendiri, tapi karena peran begitu banyak orang, guru-gurunya, orang tuanya. So it's never just him gitu. Wow. Jadi nggak pernah bilang saya, aku, itu nggak pernah. Wow. Selalu kami, selalu pihak ketiga penulis. Wow. Waktu Abi ulang tahun ke-70, kita menulisin biografi, itu ngebujukinya hampir setahun kali. Nggak mau ditulisin biografi kisah hidupnya. Sampai sekarang nggak mau dicium tangannya, kecuali sama anak dan cucunya. Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja. Tapi itu nggak mau gitu. Karena selalu bilang Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Itu artinya Habib. Jadi nggak cukup kalau lu hanya dicintai, dicium-cium tangannya, diluk-lukan. Lu juga harus, hati lu tuh harus penuh cinta, nggak punya kedengkian, harus selalu rahmat, harus selalu terbuka pada perbedaan. Itu mencintai kan seperti itu. Wow. Jadi gue belajar banyak banget dari Abi. Setiap kali ada sesuatu yang dia nggak tahu, dia selalu nanya ke gue soal hukum, jadi iya nanya. Kalau mau lagi nulis sesuatu nanya. Setiap pagi sepanjang ingatan memoriku ya, dari mulai aku bisa ingat, dari mulai aku kecil sampai sekarang, ritual paginya tuh nggak pernah berubah. Bangun pagi, sholat subuh, duduk di meja kerjanya, ada teh Lipton di samping kanannya yang diseduhnya sendiri, pakai sarung, dan selalu either nulis, either baca, either ngetik. Penulis paling produktif saat ini, bukunya udah puluhan. Belum selesai satu buku udah punya ide baru untuk nulis buku yang lain. Sampai penerbitnya tuh bilang, Abi tunggu dulu dong, ini buku yang ini belum dicetak nih. Wow. Jadi selalu nulis, selalu baca, selalu mau tahu apa kata orang, selalu mau dengerin orang. Wow. Dan hari-hari ini situasi di mana ada begitu banyak orang mengaku ahli, kan ada bukunya tuh Death of Expertise. Lu baru tahu satu buku aja masih nyontek belakangnya lu udah ngaku ahli gitu. Keluar deh di media sosial merasa ahli segala hal. Di tengah begitu banyak orang yang sekarang begitu mengklaim kebenaran. Ya. Abi itu contoh buat gue yang luar biasa. Karena dia tahu banyak sekali hal, tapi nggak pernah mengkerdilkan orang lain. Wow. Tahu kan? Dan itu tuh jadi panutanku tuh itu. Ya. Panutanku tuh Abi Quraisy, panjang umur, sehat selalu ya Allah. Aku tuh Yes, selalu amin. Aku tuh selalu deg-degan banget setiap kali bicara Abi, karena aku ngelihat Abi makin tua, 80. Dan makin, aku inget waktu kemarin ngobrol, kayaknya nggak akan pernah siap deh. Kita nggak pernah siap melihat orang tua kita tua ya. Aku tuh tinggal di rumahku tuh bener-bener di belakang rumah Abi. Jadi aku tuh setiap hari jalan kaki gitu ke rumah Abi, setiap hari ketemu. Tapi setiap hari terus ngelihat, kok kayaknya Abi makin tua, dan aku makin deg-degan. Ya Allah, aku takut banget Abi meninggal. That's my biggest fear, kalau Abi meninggal gimana? Ya itu terus-menerus yang sampai sekarang aku lakukan tuh belajar tawakal, belajar Artinya apa tuh? Tawakal itu kata Abi itu dari kata wakilu dan yakilu, mewakilkan, diwakilkan. Jadi kalau kita tawakal itu kita menyerahkan urusan kita, minta diwakilkan kepada Tuhan. Tapi kata Abi bedanya kalau minta perwakilan manusia sama perwakilan Tuhan. Perwakilan manusia tuh kita biasanya ya udah terserah lu deh, wakilnya lu melakukan apapun gitu. Udah gua wakilin, you do what you have to do gitu. Tapi kalau kita minta urusan kita diwakili oleh Tuhan, it doesn't work. Terserah Tuhan. Maksudnya we have to put the effort juga. Harus ada effortnya, and then to some extent kita serahkan ke Tuhan biar Tuhan yang mewakili urusan-urusan kita. Jadi that's what I'm trying to do gitu, maksudnya. Tapi kalau untuk bisa sampai ada di tahap itu harus bisa berdamai dulu dengan Tuhan kan. Pernah nggak sih Mbak Nana kayak marah sama Tuhan, dan bagaimana akhirnya, kalau misalnya pernah, bagaimana akhirnya bisa berdamai dengan Tuhan? Abi selalu ngulang-ngulang ini dari dulu. Sebetulnya, dan Abi juga bilang
kita tuh seringkali berprasangka buruk pada Tuhan. Dan itu dosa pertama manusia, katanya dosa pertama Adam tuh, sehingga kemudian akhirnya ia turun ke bumi, itu karena dia berprasangka buruk pada Tuhan. Wow. Padahal Tuhan itu maha baik, maha mencintai umatnya, Ya. dan selalu mau menerima cinta umatnya. Jadi prasangka baik sama Tuhan gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang rasanya nggak sesuai keinginan kita, kalau kita suudzon nih berprasangka buruk sama Tuhan, kita selalu merasa memang ini karena kita berdosa, kita dihukum. Ya. Karena mungkin kebanyakan nonton film sinetron-sinetron yang azab dalam kubur itu loh, tahu kan? Gue suka prihatin banget tuh, karena di situ tuh digambarkan Tuhan tuh jahat banget. Kalau manusia berdosa, kubur lu akan diobrak-abrik, akan tahu kan, akan ada petir, akan terbuat gitu ya kan? Bangun lagi. Ya. Jadi nih pola pikir kita tuh seolah-olah Tuhan tuh jahat, Ya. padahal Tuhan tuh. Oke teman-teman, yang kedua yaitu ada pernyataan dari Gus Muafik tentang nasab Alawi teman-teman. Darah kami mulano sampean hati-hati kalau akhir-akhir ini ono wong mengatakan kalau tidak ada nenek moyang kami kalian masih menyembah batu. Iku wong ngarang. Jenenge Pak Bahar wong Jakarta iku senengane ngarang. Ngono lho. Lho iku jarene triase anu Yai Ali, di darah kami ada darah Nabi. Wis wong kuno. Iku teko karek enak tok, wis didisi para wali. Lu kok iso keturunan Wali Songo tidak ada karena jalurnya perempuan. Lho lapo sampean? Lho aja ngono jare wong Jawa. Lho Siti Fatimah iku ya wedok rek. Lho nate lapo? Ngono iku perdebatan sampai saiki melahirkan perdebatan klan Alawi iki duduk turunan Nabi. Akhir-akhir ini Dari Kiai Sepuh rame di YouTube itu tentang masalah yang terjadi. seakan-akan Islam itu datang dari Yaman. Rungokno tanpa mengurangi rasa hormat. Habib dari Yaman itu datang di Indonesia 2 gelombang. Pertama tahun 1800, kedua tahun 1843. Sedangkan Wali Songo di Republik ini tahun 1400-1500, Islam di Jawa di Indonesia ini sudah luar biasa. Pesen kula nang wong NU, jangan sampai warga NU mau diadu domba dengan para habaib. Kalau sing gak tepak itu 1 orang, 2 orang, jangan digeneralisasikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbuh ono Habib sapa ngomong, jangan berani-berani dengan saya karena di tubuh saya mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jari wong Sidoarjo iki kaspo. Tujuane wong cek percaya duwike cek metu. Siapa yang menyakiti saya berarti menyakiti Rasulullah. Tapi siapa yang bisa hormat dan baik dengan saya berarti hormat dan baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok cik melipet deh. Awakmu durung tak. Nah, oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Tadi kita sudah melihat video yang mana tadi Habib Bahar menyatakan kepada Kiai Haji Imaduddin yang mana ya masalah polemik macam ini. Semoga Habib Bahar bin Smith sehat selalu, panjang umurnya, dan Kiai Haji Imaduddin juga sehat selalu, panjang umurnya, karena mereka juga sama-sama pejuang agama Islam ya teman-teman. Dan tadi ada pesan dari Najwa Shihab ya teman-teman tentang jangan membanggakan nasab ya teman-teman. Kita hanya sama aja dari
Nabi Adam gitu teman-teman. Ya cuman ya itu kita harus memuliakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini tadi yang itu ada Gus Wafi yang menyatakan wali songo dari Ba'alawi ya teman-teman. Ya saya benar. Di sini saya hanya ini video ya teman-teman. Kalian bisa menilai sendiri gimana sih yang ini ya teman-teman. Pokoknya buang yang jelek, ambil yang bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, itu video kali ini, dan semoga kita semua sehat selalu, panjang umurnya, dimudahkan segala urusannya. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.